Selamat siang, Pak. Selamat siang juga, Bu. Baiklah, sebelum saya menyampaikan maksud dan tujuan saya pada hari ini, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Irene Karistianisyono, saya berasal dari SDN 57 Meramun Kunyit. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Landak. Nah, Pak, apakah Bapak bersedia untuk saya wawancara? Ya, saya bersedia, Bu. Baik, jika Bapak berkenan, Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nesa Regi. Saya Kepala Sekolah SD Negeri 05 Nyari, Desa Nyari, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak. Baik, Pak, terima kasih. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mewawancarai Bapak sebagai salah satu bentuk dari tugas di kegiatan guru penggerak yang sedang saya jalani, khususnya untuk modul 3.1 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Bapak kan dipercayakan sebagai kepala sekolah di SD Negeri 05 Nyari. Apakah selama Bapak menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, Bapak pernah menemui kondisi di mana Bapak mengalami kesulitan untuk memutuskan sebuah kasus di sekolah Bapak? Iya, pernah dulu. Baik, Pak, apakah boleh Bapak menceritakan kira-kira seperti apa kasus yang pernah Bapak alami? Ya, jadi ceritanya seperti ini, Bu. Nah, pada waktu itu saya mendapatkan informasi dari wali kelas 4. Kebetulan waktu itu saya tidak di tempat karena ada dinas. Nah, ketika saya kembali ke sekolah pada hari berikutnya, wali kelas ini menceritakan bahwa ada satu masalah yang terjadi di sekolah pada waktu saya tidak ada. Nah, masalahnya adalah ada seorang siswa kelas 4 ini yang ketika mereka sedang bermain pada waktu jam istirahat, salah satu siswa ini tidak sengaja merusak salah satu kursi yang ada di ruangan kelas. Kursi ini rusaknya cukup fatal karena terbuat dari kursi plastik dan pada bagian kakinya itu salah satunya patah sehingga tidak dapat digunakan lagi. Nah, seperti itulah masalah yang terjadi pada waktu itu, Bu. Baik, Pak. Nah, kemudian bagaimana kelanjutan dari kasus tersebut, Pak? Apa yang Bapak lakukan sebagai bentuk tindakan atau keputusan dari kasus yang dialami? Ya, dalam hal ini sebenarnya baru kali ini terjadi, cuman sebenarnya kami juga bingung sebagai warga sekolah karena tindakan yang akan kami ambil juga sebenarnya sulit sekali, cuman pada waktu itu kami rembukan bersama dewan guru yang ada langkah apa yang akan kami ambil. Akhirnya kami memutuskan untuk memanggil siswa ini, kemudian orang tuanya juga kami panggil. Setelah itu kami selesaikan secara kekeluargaan di sekolah, artinya seperti keluarga lah. Jadi kami juga mohon bantuan dari orang tua siswa tadi yang siswanya sudah merusak kursi itu. Jadi kami mintalah penggantian karena kursi tadi sudah dirusak, walaupun sebenarnya itu tidak sengaja. Sebenarnya kami juga mengalami dilema di dalam mengambil keputusan ini karena setelah kami bicarakan bersama dewan guru dan juga orang tua siswa tadi, setelah mendengarkan percakapan dari orang tua, ternyata sebenarnya orang tua siswa ini tergolong orang tua yang kurang mampu. Nah, namun demikian kami juga bersama dewan guru sudah berpikir jika tidak diambil tindakan, takutnya ini akan membuat siswa tersebut tidak mendapat efek jera, dan yang tak takut terjadi lagi yang kami pikirkan adalah siswa-siswa yang lain pun jadi menganggap hal ini adalah hal sepele. Takutnya nanti hal seperti ini terulang kembali dan terulang lagi. Nah, itu yang menjadi beban kami juga. Namun demikian kami tidak melepas 100%, artinya ini menjadi tanggung jawab sekolah, tetapi juga kami mengharapkan ada sumbangsih dari orang tua siswa tersebut sebagai rasa tanggung jawab lah sebagai orang tua, walaupun tidak sepenuhnya orang tua siswa tadi harus membayar atau membeli kursi yang baru dengan harga yang dibayarkan semua, tetapi kami ingin melihat bagaimana orang tua siswa ini memiliki tanggung jawab. Nanti seberapapun yang diberikan kami akan menerimanya. Demikian, Bu. Baik, Pak, jadi pada waktu itu Bapak dan sekolah mengalami dilema untuk memutuskan. Tapi akhirnya sekolah memutuskan bahwa anak itu tetap bertanggung jawab dengan cara mengganti semampunya mereka, ya, Pak, ya. Betul, Bu. Nah, bagaimana kira-kira Bapak dapat mengidentifikasi
kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi keduanya ini, Pak? Jadi untuk dapat mengidentifikasi, kami terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus tersebut. Apakah kasus ini termasuk dilema etika atau bujukan moral? Nah, biasanya kalau bujukan moral, kami atau saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya. Nah, untuk kasus dilema etika, biasanya saya agak mengalami kesulitan dalam memutuskannya. Karena kasus ini dikatakan sepele tidak juga, dikatakan berat juga tidak. Nah, cuman walaupun terlihat ini sangat sederhana, tetapi takutnya ke depan akan berdampak yang tidak baik dalam lingkungan sekolah kami. Nah, seperti kasus tadi, siswa sudah merusak kursi, tahu-tahu kalau tidak kita berikan sanksi, nanti akan membuat atau tidak ada efek jera untuk anak tadi dan teman-temannya yang lain. Karena mereka akan beranggapan, wah, merusak fasilitas sekolah itu biasa. Padahal di dalam aturan sudah jelas tertulis bahwa tidak dibenarkan untuk siswa maupun siapapun yang berada di lingkungan sekolah tidak diperkenankan untuk merusak fasilitas sekolah. Jadi seperti itu, Bu. Baik, Pak. Nah, selama ini kira-kira bagaimana cara Bapak dalam menjalankan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama nilai kebajikan yang sulit untuk diputuskan. Nah, apa yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Saya biasanya mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan. Karena jikalau ada pihak yang merasa dirugikan, otomatis juga tidak baik untuk sekolah kami. Nah, itu akan membuat citra yang tidak baik sehingga nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Intinya kami berusaha untuk mementingkan kepentingan murid dan kepentingan bersama khususnya di sekolah. Kira-kira seperti itu, Bu. Baik, Pak. Kemudian saya ingin menanyakan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam memutuskan kasus? Ya, kami akan mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, kemudian mengumpulkan fakta-fakta di lapangan. Contohnya seperti kursi rusak tadi, benar tidak kursinya rusak. Kemudian menanyai siswanya yang bersangkutan, guru-guru atau wali kelasnya, dan juga sebagai saksi atau siswa yang ada di tempat tersebut pada waktu kejadian, dan juga memanggil orang tua dari siswa tersebut. Setelah saya mengumpulkan fakta dan memvalidasinya, saya mengajak guru untuk rapat dan juga orang tua siswa beserta pemangku kepentingan lainnya. Kami mengambil keputusan secara bersama agar permasalahan ini terselesaikan. Jadi seperti itu, Bu. Baik, Pak. Nah, selama ini kira-kira apa yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap penting atau efektif dalam mengambil keputusan adalah ya keputusan yang saya ambil itu saya rundingkan dulu bersama dewan guru dan juga bersama pemangku kepentingan karena kita semua terlibat di dalam penyelesaian sebuah kasus. Nah, tentu saja ketika Bapak menghadapi kasus-kasus, pasti akan ada tantangan yang Bapak hadapi. Kalau boleh saya tahu, apa saja tantangan yang pernah Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya adalah bagaimana ketika saya mengambil keputusan itu adalah keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak, baik dari pihak orang tua maupun pihak sekolah, sehingga kedepannya tidak ada atau tidak banyak orang-orang yang dirugikan. Sehingga keputusan yang saya ambil tadi atau yang kami putuskan tidak menjadi pro dan kontra di antara orang tua siswa, guru, maupun masyarakat atau pemangku kepentingan yang ada. Nah, Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak perlu waktu atau sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira kalau ada bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Untuk mengambil suatu keputusan di dalam menyelesaikan kasus yang ada, saya melihat kasusnya dulu.
berat atau ringan. Nah, kalau dia ringan, saya akan langsung selesaikan pada waktu itu juga. Misalnya contohnya kalau siswa cuman sekedar ribut atau sesuatu hal yang dirusak tetapi tidak fatal, ya itu mungkin langsung saya selesaikan pada hari itu juga tanpa melibatkan orang tua misalnya. Tapi kalau kasusnya agak fatal seperti yang tadi merusak kursi itu, ya itu kita akan secepat mungkin lah supaya diselesaikan, jadi tidak berlarut-larut dalam penanganan atau penyelesaian kasus ini. Untuk prosesnya saya rasa cukup panjang ya, tapi juga tidak sih, karena pertama saya harus mengumpulkan fakta-fakta yang ada, jadi tidak bisa langsung mengambil keputusan langsung secara singkat, tetapi fakta-fakta yang ada di lapangan itu tadi seperti barangnya yang dirusak apa, bentuknya seperti apa, kemudian siswanya tadi, dan juga gurunya, kemudian orang tuanya. Pada prinsipnya setiap kasus yang akan saya selesaikan itu tetap ada prosedurnya, tapi secara prinsip setiap kasus itu harus diselesaikan secara cepat dan tepat. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, Pak, apakah ada seseorang atau faktor tertentu yang mempermudah Bapak atau membantu Bapak sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan, terutama kasus-kasus tentang dilema etika? Tentu ada, Bu. Ya, seperti wali kelas, guru-guru yang ada di sekolah, kemudian juga orang tua dan pemangku kepentingan seperti komite dan semua pihak yang terkait lah yang ada di sekolah. Seperti itu, Bu. Baik, Pak. Saya punya pertanyaan terakhir, yaitu dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak sebagai kepala sekolah petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan, terutama tentang kasus dilema etika? Pembelajaran yang dapat saya ambil dari banyak kasus, intinya setiap keputusan saya tidak ambil dan saya tidak putuskan secara terburu-buru, dan juga saya tidak putuskan sendiri, karena juga saya harus bekerja sama atau meminta pendapat dan saran-saran terhadap guru-guru yang ada, komite sekolah, maupun pemangku kepentingan lainnya, sehingga nanti kami bisa terus berkoordinasi dan berkolaborasi di dalam setiap menyelesaikan masalah yang ada. Kemungkinan kasusnya bukan cuma kursi untuk kedepannya, mungkin ada hal-hal lain. Jadi ini sebagai pembelajaran yang penting juga buat saya, buat kami khususnya para dewan guru yang ada. Baik, terima kasih Pak untuk kesediaan Bapak sehingga saya bisa mewawancarai Bapak pada siang hari ini. Banyak hal yang bisa saya pelajari dari cerita pengalaman Bapak ketika menyelesaikan kasus, terutama kasus dilema etika. Terima kasih ya Pak. Baik, Bu, sama-sama. Mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan ini dapat membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas Ibu ke depan, dan sukses untuk setiap tugasnya. Amin. Amin. Baik Pak, terima kasih banyak. Selamat siang Ibu Lydia. Selamat siang, Bu. Saya hari ini ingin meminta waktu Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancarai? Oh, silahkan, Bu. Saya bersedia. Oke, terima kasih Bu. Jadi saya ada tugas di modul 3.1 untuk mewawancarai pimpinan sekolah atau kepala sekolah mengenai kasus-kasus yang sudah pernah mereka alami. Nah, saya ingin bertanya, apakah Ibu pernah mengalami dilema ketika memutuskan sebuah kasus, Bu? Sebagai kepala sekolah, saya pernah mengalami kasus itu. Seperti tahun 2021 yang lalu, ini terjadi permasalahan antara operator dapodik dengan guru yang sudah sertifikasi. Waktu itu kan tunjangan profesi guru sudah keluar. Lalu operator dapodik ini buat status begini, seolah-olah ada gambar kan, gambar operator dapodik itu sakit sampai diintus ke rumah sakit. Nah, terus yang sertifikasi ini yang udah cair duitnya nih jalan-jalan ke mall senang-senang gitu lah ya, dikirim ke grup. Oh gitu. Terus keesokan harinya tuh nanya lah si guru yang sudah sertifikasi ini kan, apa maksud operator yang buat story seperti itu di grup sekolah. Terus jawab operator itu katanya itu cuma bercanda gitu kan, jadi jangan ditanggapi serius. Tapi kan
seharusnya hal seperti itu tidak boleh dilakukan. Kenapa lagi itu bisa melukai perasaan orang lain. Setelah panjang lebar ngomong, dan juga ada saya di situ waktu mereka ngomong kan, terus mereka berdua sepakat berdamai dan memaafkan. Tapi ya pokoknya mereka di situ setelah pulang sekolah lagi nih, rupanya operator nih berulah lagi storynya yang di grup sekolah itu, di-uploadnya di grup kecamatan, operator kecamatan. Terus banyaklah yang komen kan, memang kepala sekolah kalian enggak marah kamu bikin status seperti itu. Bilanglah dia gini kan, enggak marah kok katanya, soalnya kepala sekolah kalian kan belum sertifikasi. Tapi kan sebenarnya saya sudah menegur dia kan, waktu dia terjadi dengan guru di sekolah saya itu kan. Terus heboh lah di grup operator kecamatan itu kan sekali. Jadi orang lain tuh nyampein ke saya kan, dengar saya katanya, Bu, operator ibu kok bilangnya gini ya di operator kecamatan gitu kan. Sampai heboh Bu katanya, sekecamatan kan tahu namanya juga operator kan, pasti dia cerita lagi kan ke sekolah-sekolah. Lalu kok dalam hati saya, kok si operator nih kok kayak gini gitu kan, padahal kemarin udah selesai permasalahan kan. Jadi seharusnya dia nih tidak melakukan itu lagi gitu kan. Itu kan maksudnya privasi sekolah kita udah selesai, ya udah maksudnya dipublikasikan lagi kan. Terus setelah 2 hari kemudian saya mengadakan rapat dengan guru-guru untuk membahas ini kan. Soalnya kalau terus dibiarkan, dia nih dulu pernah juga masalah, tapi tidak separah yang ini kan sampai orang luar juga tahu kan. Terus waktu rapat itu saya tanyalah dengan dia kan, Bapak pernah buat story atau kayak apa di grup kecamatan gitu kan? Katanya iya, tanpa merasa bersalah itu dia jawab iya. Terus dalam hati saya, ini guru apa bukan sih, kok maksudnya tidak tahu profesi kita sebagai guru, paling tidak kan menjaga perasaan orang lain gitu kan. Ini privasi juga, privasi sekolah. Tapi kok udah ditegur, udah damai dengan si guru yang tadinya itu, kok masih berbuat lagi gitu kan. Terus saya nanya dengan guru-guru, bagaimana dengan kasus ini, apa harus operator ini diberhentikan atau bagaimana? Kata mereka sih ini keputusan ada di pihak ibu. Jadi saya dilema kan, maksudnya mau memberhentikan dia saat itu ada rasa kasihan juga gitu kan. Tapi kalau dibiarkan, udah berapa kasus yang lalu dia kayak gitu juga gitu kan. Terus ini kan juga dia melanggar kode etik guru juga kan. Jangan, maksudnya dalam kode etik guru itu banyak sekali yang sering dilakukan. Dia nih sering bertentangan dengan kode etik sebagai guru gitu. Terus karena semua guru menyerahkan keputusan akhir di saya itu, saya dilema, bingung nanti kalau saya memberhentikannya. Waktu itu kan saya baru jadi kepala sekolah baru 3 bulan di situ kan. Terus bingung. Terus dalam hati saya, udahlah walaupun dia nanti membenci saya, yang penting saya berbuat yang sudah benar. Jadi keputusan akhir saya itu saya memberhentikan dia waktu di forum rapat itu. Banyak sih pertimbangannya kan untuk kedepannya juga kan. Terus sebagai kepala sekolah, saya lihat dia kecewa dengan sikap saya, tapi ya mau tidak mau sebagai pimpinan kita harus membuat kebijakan seperti itu. Begitu kasus yang saya pernah alami. Oke, baik Bu, kasusnya sangat menarik. Lalu kira-kira bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau yang merupakan bujukan moral? Kalau menurut saya kasus yang saya alami ini itu termasuk dilema etika, di mana kalau penyelesaian kasus ini kan sebenarnya sama-sama benar juga, ada benarnya juga ada, tapi paling tidak saya harus memilih salah satu kebenaran dari kasus ini kan. Jadi kedua masalah ini sama-sama benar gitu. Dilema etikanya, ada dilema etika dalam kasus ini. Oke, baik Bu. Bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dilema etika, di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan?
dalam menjalankan keputusan ini, terlebih dahulu saya akan bertanya dengan rekan sejawat saya, dengan rekan guru, dengan mengambil jeda. Artinya saya berpikir untuk mencari jawaban terbaik, misalnya tukar pendapat dengan rekan sejawat maupun orang-orang terdekat saya yang bisa memberi saran masukan kepada saya sebelum saya membuat keputusan. Begitu, Bu. Baik Bu, selanjutnya yang saya mau tanyakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Yang pertama biasanya saya itu seperti tadi, saya akan pertama kan saya pikirkan dulu apa yang harus saya lakukan, kemudian saya akan mengumpulkan rekan-rekan sejawat atau rekan guru yang ada di sekolah, meminta saran pendapat mereka, kemudian melihat pertimbangan masukan yang mereka berikan kepada saya, terus disitulah baru saya bisa memutuskan apa yang harus saya ambil di akhirnya gitu. Nah, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu? Hal-hal yang saya anggap efektif itu misalnya tadi pertama itu kan kita sebagai kepala sekolah tidak harus langsung memutuskan keputusan harus ini, tidak harus seperti itu. Kita bisa juga bertanya dengan rekan guru, terus dapat mengumpulkan informasi-informasi penting terkait permasalahan yang ada, terus apakah ini nantinya bisa kita lihat kepentingan dari kasus ini tersebut, termasuk dalam regulasi kasus baik secara hukum ataupun moralnya kita lihat dulu, terus nanti baru kita dapat mengambil keputusan atau kesimpulan untuk kebaikan orang banyak gitu. Baik Bu, nah selama ini apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Tantangannya yang pertama itu kan kalau untuk dilema etika itu kan benar lawan benar ya, jadi agak sedikit sulit kita memutuskannya, tapi dalam keputusan yang kita ambil itu harus mempertimbangkan pengambilan keputusan yang penting untuk semua. Misalnya bagaimana kita menyampaikan hasil keputusan itu agar nantinya semua guru atau orang tua murid atau siswa sendiri dapat memahami atau mempertimbangkan mengapa saya memilih keputusan ini, sehingga mereka benar-benar memahaminya, dan inilah tantangan utamanya dalam pengambilan keputusan itu. Nah, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Atau ada sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa, Bu, yang pernah dijalankan? Kalau misalnya ada sebuah kasus itu sih tergantung kasusnya juga ya, Bu. Kalau misalnya kasus antar siswa langsung saat itu juga saya selesaikan. Terus kalau ini tadi kan yang saya bahas tentang kasus dengan operator kan agak jeda harinya kan, dia bikin status hari ini jadi saya selesaikan besoknya, soalnya kan kita ketemunya di sekolah gitu kan, jadi saya tidak mau membahasnya di grup sekolah itu kan. Terus jadi setiap ada masalah itu langsung saya selesaikan, saya tidak mau menunda-nunda masalah, takutnya nanti kalau ditunda takutnya besok ada lagi masalah hari ini belum selesai, besok sudah lagi ada gitu. Jadi saya tidak mau masalah yang terjadi hari ini harus selesai hari ini juga, begitu, Bu. Oke, baik, Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang membantu saya, yang pertama itu saya melibatkan rekan-rekan kerja saya atau guru-guru di sekolah saya untuk meminta saran pendapat dari mereka bagaimana nanti dapat menyelesaikan masalah, sehingga saya bisa dengan mudah membuat keputusan yang benar-benar itu bertujuan untuk kepentingan bersama, begitu, Bu. Baik, Bu. Nah, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan,
Pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan dilema etika? Pengalaman yang saya petik dari mengambil keputusan dilema etika, kan kita sebagai manusia ini tidak pernah terhindar dari masalah, apalagi di sebuah komunitas atau seperti sekolah ini kan banyak sekali masalah, itu siswa dengan siswa, ada guru dengan guru, seperti yang saya jelaskan dalam kasus pertama tadi. Nah, jadi pengalaman yang saya dapat ya, yang pertama tadi tidak boleh menunda, terus untuk membuat keputusan itu sebaiknya kita berkoordinasi dengan rekan guru, mencari sumber-sumber yang valid. Terus sebelum memutuskan sebuah keputusan yang benar-benar adil di antara mereka, ya saya harus melihat pertimbangan yang matang agar nantinya keputusan yang saya ambil tidak merugikan beberapa pihak begitu. Baik Bu, terima kasih untuk waktu yang sudah Ibu berikan. Dari pengalaman Ibu ini, saya bisa belajar bagaimana seorang pemimpin atau kepala sekolah mengambil keputusan ketika menghadapi dilema etika. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Ibu Lydia sampaikan. Ya Bu, sama-sama.